Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Saputra dari kelas TRI 3C dengan NPM 24782092. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas video hands-on mata kuliah Administrasi Sistem Jaringan. Yang tugasnya yaitu membuat video hands-on, install server dan konfigurasi di Ubuntu server, yaitu ada yang pertama ada SSH, FTP, web server, MariaDB, lalu database servernya, dan yang kelima yaitu WordPress. Baik, langsung kita masuk ke ini ya. Dan di server, ini server yang sudah saya buat, Ubuntu server yang sudah saya buat. Kita tunggu dulu sebentar untuk sedang menghidupkan VM-nya. Oke. Ini saya sudah menginstal Ubuntu server sebelumnya, jadi cuman tinggal login saja menggunakan username dan password yang sudah kita buat. Oke, saya login dulu. Oke, udah masuk namanya. Yang pertama kita akan melakukan install dan konfigurasi SSH. Pertama kita lakukan update dulu. Kita masuk ke root, masukkan password. Update dulu. Nah, PT update di sini gunanya untuk merefresh teman-teman ya, merefresh daftar paket dari repository. Oke. Lanjut, yaitu untuk penginstalan SSH ya, apt install open SSH server. Kita tulis langsung minye. Di sini minye fungsinya otomatis untuk menjawab yes agar instalasi lanjut tanpa konfirmasi lagi. Jadi dia langsung terinstall saja teman. Oke. Oh iya, di sini saya sudah ada catatan di notepad ya. Untuk langkah-langkah penginstalannya. Sini SSH ini gunanya jika kita mau remote teman-teman, kita mendapatkan akses remote yang aman ke server melalui jaringan. Jadi kita bisa meremotnya. Nanti saya akan bercontoh. Nah, oke, di sini sudah terinstall SSH. Kita bisa cek sistemctl. Sistemctl status. Sistemctl status SSH. Nah, sini sudah aktif teman-teman ya. Oke. Sebelum itu, untuk agar bisa di remote, kita ubah dulu di pengaturan pada networknya, jaringan, kita ubah menjadi bridge. Kita cek dulu ya, if config IP saja bisa. Nah, jadi kita login. Kita cek sekali lagi ya, baru keluar ya, ada di nomor 2 inet 192.168.101.25/24. Jadi kita coba remote menggunakan putih. Kita masukkan sini 192.168.101.25. portnya 22 teman-teman ya. Nah, sini sudah berhasil kita remote. Kita menggunakan putih agar lebih mudah teman-teman ya.
bisa melakukan copy paste sini. Jadi kita sudah ada di sini, jadi kita bisa menggunakan putih saja. Ini bisa kita minimize. Oke, jadi kita sudah menginstal SSH. Lanjut kita akan menginstal FTP atau File Transfer Protocol. Menggunakan SSH kita menggunakan VS FTPD. Perintahnya apt install vs ftpd -y. Oke. Install vs ftpd -y. Oke, sudah. Selanjutnya kita menginstal vsftpd very secure ftp. Menggunakan perintah ini kita copy saja teman-teman ya. Nah, kalau langsung dari Ubuntu servernya kita tidak bisa copy paste. Oke. Selanjutnya membuat backup file konfigurasi sebelum diedit. Jadi nano. Di sini ada yang perlu diperhatikan, yaitu tambahkan atau aktifkan baris. Local enable-nya kita ubah menjadi yes. Yes. Urat enable yes. Oh, ini kita matikan komennya dulu. Control O, enter, Control X. Selanjutnya kita itu dulu agar mengizinkannya merestart service FTP agar konfigurasi baru aktif. Systemctl restart vs ftpd. Selanjutnya kita akan install konfigurasi web server, yaitu Apache teman-teman ya. Apache web server Apache di apt install Apache 2 -y. Oke, kita tunggu sebentar. Jadi web server kita ini menggunakan Apache karena salah satu web server paling populer, fleksibel dan mudah dipasang, dan juga di sini mendukung WordPress ya. Bisa menjalankan WordPress karena dia mendukung PHP, lalu juga agar bisa melayani permintaan HTTP dari client browser. Oke, kita tunggu sebentar. Lihat ini di blognya Pak Andi ada bantuan untuk menginstal MariaDB, dia akan kita gunakan. Oke, kita tunggu dulu.
Oke, sudah ya. Untuk mengeceknya kita sistem ctl status Apache 2 untuk memastikan dia sudah aktif. Nah, aktif running teman-teman ya. Oke, selanjutnya bisa kita akses di sini ya, menggunakan IP kita tadi, PA 192.168.101.24 kalau nggak salah, 25 sorry 25 slash sorry itu bukan apa channel. Nah, ini adalah halaman default dari Apache teman-teman ya, bukti kalau udah ada web servernya. Lanjut, kita akan melakukan install dan konfigurasi database server menggunakan MariaDB. Itu apt install install MariaDB server oke, kita bisa ngaturkan Pak Andi apt install MariaDB server ya, benar. Oke, kita tunggu instalasinya. Enable to locket. Oh, sorry teman-teman, typo. Nah, di sini ada yang harus kita ikuti. Bagi dulu layarnya. Di sini yes, kita yes. Oke, dia sedang itu. Mungkin jika waktu instalasi lama mungkin akan saya edit untuk percepat waktunya teman-teman. Sebentar. Di bagian ini mungkin akan saya percepat. Oke. Sudah seperti ini ya. Oke, nah sini kita kan beri password untuk MariaDB untuk user root. Lalu perintah MariaDB ini enaknya pakai putih nih kayak gini tuh. Saya copy paste nya. Enter password. Kita masukkan password ya. Kalau saya yang gampang diingat saja. Nah, ini ada switch to Unix authentication and no. Lalu change the root password, yes. New password kita buat, saya buat kalau saya yang sama sih semuanya. Ini ada pertanyaan lagi, remove anonymous users, yes, yeah. Selanjutnya disallow root login remotely and no, and remove test database and access to it, yes. Next, reload privilege tables now, yes. Nah, thanks for using MariaDB. Oke. Untuk login kita bisa MySQL min o root min p. Kita masukkan passwordnya di 19. Oke, nah MariaDB kita sudah ada di sini. Exit, bye. Oke. Next kita akan melakukan install sama MariaDB database server.
web server. Oke. Ya, selanjutnya kita akan menginstal dan konfigurasi WordPress, teman-teman ya. Pertama kita akan install PHP sebagai modulnya agar WordPress bisa berjalan dan bisa koneksi ke MariaDB. Nah, sini kita copy saja ya. Install PHP dan modulnya. Kita install. Oke. Kita tunggu installation-nya. Oke. Oke, sudah selesai teman-teman ya, cukup memakan waktu yang lama. Jadi mungkin bagian itu nanti saya akan percepat di edit. Oke, selanjutnya kita akan download WordPress widget dan menggunakan versi WordPress yang terbaru. Kita tunggu dulu loadingnya, dia menginstal WordPress. Sini menggunakan widget untuk download file WordPress terbaru yang berekspresi tar. Selanjutnya kita akan mengekstrak teman-teman ya, ekstrak filenya, perintah tar. Oke, sudah berhasil ekstrak. Selanjutnya kita memindahkan folder mv, memindahkan folder WordPress ke direktori Apache. Ini kan udah kita pindahin tadi teman-teman. Selanjutnya set permissionnya menggunakan Con fungsinya mengubah kepemilikan user Apache. Selanjutnya chmod minr 755 memberi hak akses read, write, dan execute. Selanjutnya buat database untuk WordPress, ini penting teman-teman ya. Kita login dulu MySQL min o root min p, enter password. Kita di sini akan membuat database. Create database WordPress. Query oke.
Selanjutnya create user, ini passwordnya wp user and localhost. Jadi bisa kita atur teman-teman ya, gini aja passwordku, query oke, passwordku, lalu grant all, ini memberi hak akses ya. Nah, query nya oke, dan hanya kita aktifkan flash privilege. Oke, exit. Di sini kita membuat database WordPress usernya dan memberi hak akses penuh. Di sini kita bisa coba untuk login teman-teman. Kita copy dulu IP kita, dari tab lain, slash WordPress. Nah, sini ya udah terlihat. Nah, sini kita pilih English saja, US. Nah, welcome to WordPress. Let's go. Data name base WordPress. Sini kita samakan yang kita buat tadi teman-teman ya, samain seperti yang ada di kita konfigurasi tadi. Username-nya wp user, passwordnya passwordku, yes, localhost. Ini udah manual. Oke, never run the installation. Nah, sini kita udah welcome. Jadi kita akan buat di sini teman-teman ya. Sini administrasi sistem jaringan, ini judulnya, site title, username-nya di, passwordnya bebas teman-teman ya. Perlu diingat teman-teman ya, SS dulu nggak apa-apa sih ya, ingat. Nah, selanjutnya your email, install WordPress. Sukses login, dan kita masukkan password yang kita buat tadi, Randy, dan nah, welcome to WordPress. Kita sudah masuk ke WordPress teman-teman ya. Kita juga sudah berhasil menginstalnya. Nah, di sini berhasil menginstal WordPress, dan kita sudah masuk ke dalam WordPress-nya itu sendiri. Nah, di sini ada tampilannya, ada users,
ini yang kita sendiri. Sini ada banyak ya. Jadi WordPress itu digunakan untuk membuat dan mengelola website atau blog tanpa harus menulis kode pemrograman dari nol. Kalau yang saya lihat seperti mirip LinkedIn ya teman-teman ya, untuk perusahaan. Tapi untuk post sini juga ada banyak macam itu ya, lengkap lah menunya. Oke, mungkin itu saja video untuk kali ini. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.